Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Sebagai salah satu bukti cinta kita pada tanah air dan budaya bangsa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengawali kegiatan pagi hari ini dengan doa, nanti dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu nasional yakni Tanah Airku. Kita mulai dulu dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kami hantarkan ya. Doa mulai. Selesai. Berikutnya mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih. Ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda? Punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis. Membara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ada yang tidak masuk ke sini? Tidak ada. Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, coba dicek sekitar kalian, mungkin masih ada sampah atau mungkin
sisa-sisa kertas dan lain sebagainya jadi buang ke depan. Kemudian menyiapkan materi kalian. Tidak ada? Tidak ada. Anak-anak, materi yang hari ini nanti kita bahas adalah tentang media sosial beserta dampaknya. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti kalian mampu memahami makna kolaborasi digital sehingga kalian mampu juga menggunakan media sosial secara bijak. Jadi metode kita nanti adalah problem based learning, dan di sini anak-anak kalian bisa mengakses folder yang telah saya siapkan. Sudah saya siapkan konten teks bacaan materi. Nanti bisa kalian kaji, kalian diskusikan secara kelompok. Sudahkah saya siapkan medianya di sana secara berkelompok. Kalian bisa membuat ringkasan tentang materi ini, ringkasan atau mungkin bisa cerita atau mungkin puisi juga boleh, nggak apa-apa, terserah kalian. Ringkasan juga tidak apa-apa ya. Kemudian kelompok 2 belajar kalian adalah visual. Kalian sudah saya siapkan konten video dari di folder. Nanti kalian akses di folder yang biasanya saya siapkan untuk pembelajaran kalian. Jadi ada di situ, pembelajaran bisa kalian akses, kemudian kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya bisa kalian sajikan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang ada di komputer yang kalian gunakan, yang ada di depan kalian. Bisa berupa PPT, video presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 sudah saya siapkan konten teks ya, itu bisa kalian baca. Konten teks itu bisa dibaca di komputer masing-masing. Kemudian nanti kalian diskusikan. Nah, kalian nanti setelah diskusi itu sudah saya siapkan kertas dan sticky note ya. Nanti kalian bisa menggunakannya untuk fasilitas diskusi. Jadi pengertian dari media sosial itu apa, nanti bisa kalian tuliskan di sini dari grup masing-masing, tempelkan di sana. Kemudian nanti adalah salah satu perwakilan dari kelompok kalian yang mempresentasikan. Kemudian kelompok 4 sudah saya sediakan konten video. Silakan nanti bisa diakses, didiskusikan. Kemudian nanti produk kalian bisa berupa video boleh. Mungkin kalian bisa berupa seni teater juga boleh, karena kalian suka seni teater ya, atau opera, drama, atau mungkin. Tapi yang pendek, yang panjang, yang di dalamnya mengandung penggunaan media sosial serta dampaknya. Begitu ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kalau tidak ada, silakan kalian bisa mengakses materi di komputer masing-masing. Untuk kelompok 1 saya siapkan materinya, sudah saya cetakkan. Silakan. Yang lain bisa mengakses di folder masing-masing. Silakan. Di eksplorasi ini, dalam rangka mengeksplorasi materi ini, saya beri waktu 10 menit. Nanti dilanjutkan diskusi ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah terkumpul di sini adalah kelompok 1, yang di depan saya ini kelompok 2, kelompok 3, yang paling kanan adalah kelompok 4. Anak-anak silakan langsung bisa memposisikan diri di diskusinya masing-masing ya. Waktunya 10 menit. Cukup? Cukup. Cukup ya? Iya, silakan. Kelompok 4. Kelompok 4, iya. Pak, saya mau izin untuk 4. Untuk latihan seni teater. Oh iya. Materinya sudah kalian kaji? Oh sudah. Kalau sudah silakan kalian bisa menggunakan lab komputer sebelah untuk latihan teater ya. Tentang media sosial. Iya, silakan. Silakan diantarkan. Kelompok 1 bisa langsung menempatkan diri di sini, ya. Kelompok 2 bisa langsung di sini. Terus melingkar aja.
sudah saya nilai keaktifannya. Usahakan kalian semuanya aktif dan berperan ke kelompoknya masing-masing. Temennya dibaca, Adinda ya, presentasinya di sini. Kelompok 3. Kelompok 3 ada kesulitan? Untuk kelompok 2 nanti presentasinya bisa saya fasilitasi menggunakan komputer yang ada di depan. Kemudian kelompok 3 ini take note-nya, kalian boleh menuliskan tentang pengertian dampak sosial informatika data yang berwarna merah ya. Kamu nanti hasilnya kumpulkan. Kemudian yang hijau ini adalah untuk dampak positif media sosial. Masing-masing nulis di sini, kemudian nanti tempel di sana. Yang berwarna orange ini adalah untuk dampak negatifnya, ya. Terus tempel di sana. Jadi nanti yang paling atas tempel ini pengertian ya. Yang ini adalah untuk hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial. Ya, silakan bisa langsung kamu koordinat teman-teman kamu, nanti hasilnya ditempel ke sana. Yang lain sudah tetap menyimak ya presentasi teman kalian, kemudian nanti coba tanya jawab. Silakan, butuh pengeras suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Adinda Dalam Biarsari. Dan kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Michael LM, media sosial adalah sebuah bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan interaksi dua arah atau berbalik. Michael Handling, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. 2. Jenis-jenis media sosial. Menurut Kaufman dan Keller, terdapat 3 jenis utama media sosial, yaitu 1. Online communication and forums, yaitu komunitas atau forum online difungsikan untuk berkomunikasi dengan konten diskusi. 2. Blog, yaitu berbagi konten melalui posting secara berkala. 3. Social network, yaitu media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. B. Menurut Kaplan dan Heinlein. Menurut Kaplan dan Heinlein terdapat 6 jenis media sosial, yaitu 1. Situs jejaring sosial atau social network sites, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 2. Virtual game world, yaitu sebuah dunia maya di mana teman ini direplikasikan sehingga user bisa datang dalam waktu yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia nyata. 3. Virtual social world, yaitu dunia virtual di mana pengguna merasa hidup di dunia maya seperti dunia virtual dan berinteraksi dengan orang lain. 4. Proyek kolaborasi atau collaborative projects, yaitu situs web yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengubah, menambah, atau menghapus konten-konten yang tersedia pada website tersebut. 5. Komunitas konten atau content communities, yaitu situs web yang memungkinkan pengguna dapat mengklik setiap konten saham atau konten media seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. 6. Blog dan microblog, yaitu blog atau blog mikro yang memungkinkan pengguna bebas untuk mengekspresikan sesuatu dalam blog ini seperti berbagi informasi atau mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut Buto Ali, jenis-jenis media sosial ada 5, yaitu bookmarking, social network, content sharing, wiki, and creating opinion. Menurut Michael Handling, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content.
media sosial dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Social publishing platforms, yaitu platform atau wadah digital yang berfokus pada fitur membagikan artikel yang ditulis oleh para pengguna. 2. Relationship networks, yaitu jenis media sosial ini dapat dikatakan sebagai awal mula media sosial menjadi populer. Mengunggah foto, biodata, dan informasi lainnya mengenai pengguna pada media sosial tersebut. Media sharing networks, yaitu media sosial atau untuk dan tempat saling berbagi informasi dan konten khusus antar pengguna, misalnya foto atau video. E-commerce, yaitu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan fitur yang ada. Forum diskusi merupakan salah satu jenis media sosial primitif pada masa awal mula berkembangnya internet. Sebelum Facebook muncul, pengguna internet bertemu dan saling komunikasi dalam forum berdiskusi. Bookmarking sites, yaitu media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan konten, teks, gambar, video, dan link, lalu menyimpannya dalam akun masing-masing. Internet-based network, manfaat utama media sosial adalah kemampuannya mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang sama atau berbeda dalam sebuah jaringan atau network. Karena berbasis internet, media sosial dapat digunakan untuk melakukan interaksi sosial maupun sebagai bisnis jual beli. Online review merupakan media sosial yang berbasis lokasi menggunakan teknologi geolocation atau geolokasi. Pengguna dapat menginformasikan sesuatu berdasarkan lokasi atau geografis yang ditentukan bersama dengan konten di dalamnya. Karakteristik media sosial: 1. Merupakan platform yang berbasis pengguna. 2. Bersifat interaktif. 3. Pengguna merupakan pembuat konten. 4. Pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya. 5. Bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk. 6. Memberikan peluang koneksi yang tak terbatas. 4. Aplikasi media sosial. 1. Aplikasi berbagi jaringan sosial. Contohnya adalah Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. 2. Aplikasi berbagi jaringan profesional. Contohnya adalah SlideShare, Scribd, dan LinkedIn. Aplikasi berbagi foto. Contohnya adalah Instagram, Picasa, Pinterest, dan Twitter. Aplikasi microblog. Contohnya adalah Twitter dan Tumblr. Jadi beberapa pengertian aplikasi ini kesimpulan dari media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Lagi? Kalau tidak, kami undur diri. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurniani Faradila dan saya Ibu Malakuni. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi tentang media sosial. Nama peserta kelompok 2: 1. Aku Taufikur Rahman. 2. Aisyah Asia. 3. Aprilia Frida Sofiani. 4. Indi Humaladani. 5. Murtiani Faradila. 6. Nurtizatul Alifah. 7. Priscilla Tiara Dewi. 8. Zara Syahira. Pengertian media sosial. Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri media sosial: 1. Terbuka. 2. Memiliki halaman profil pengguna. 3. Konten yang dihasilkan pengguna. 4. Dapat berinteraksi dengan pengguna lain. 5. Memiliki tanda waktu di setiap postingan. Berdasarkan kegunaannya, media sosial dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Social network, yaitu media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya Facebook, Instagram, dan Twitter. 2. Discuss network, yaitu media sosial untuk melakukan obrolan dan atau berdiskusi. Contohnya Google Talk, Yahoo Messenger, dan Skype. 3. Share network, yaitu media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya Flickr, YouTube, Dailymotion, dan video. Dampak positif media sosial: 1. Terhubung ke seluruh dunia. 2. Terjalin komunitas. 3. Dapat berbagi informasi secara real time. 4. Mendukung pembelajaran online. 5. Terciptanya peluang bisnis online. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, hal apa yang dapat dilakukan untuk menghindari berbagai dosa dari penggunaan media sosial?
Jadi kelompok 3 ini dia menanyakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari media sosial. Silakan. Teman saya boleh minta tolong dijawab. Hal yang dapat dilakukan untuk menjadi sosial adalah satu, berpikir dan pertimbangkan lebih dahulu mana yang positif dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dua, jangan membentukkan foto-foto lokasi rumah atau menjadi menggunakan kegiatan atau foto-foto yang dapat merusak mata kita. Tiga, hindari untuk memprovokasi serta identitas pribadi. Jangan memposting data pribadi seperti kekayaan, KTP, kartu ATM, tabungan dan sebagainya. 4. Kurangi waktu di media sosial, supaya merugikan sebagian besar keputusan teman atau waktu dekat. 5. Buat aktivitas baru yang positif untuk mengurangi efek lingkungan dari penggunaan media sosial. Demikian tadi dari kelompok 2 presentasinya. Kita beri apresiasi dengan terbaik. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3, silakan diskusinya mana? Sudah siap? Iya, silakan bisa ditempelkan di kertas pelanggan. Untuk kelompok 1 bisa menyesuaikan, menempatkan diri di deret kelompoknya, kursinya dimajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan media diskusi kami. Media sosial adalah laman atau aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Kemudian dampak positif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan dan jarak waktu bukan lagi masalah. Kedua, dapat dijadikan media hiburan. Ketiga, dapat memudahkan siswa untuk melakukan pembelajaran dalam mencari informasi dan membuka wawasan serta kesadaran akan informasi terbaru dan isu-isu penting. Ketiga, biaya lebih murah. Keempat, sebagai sarana yang dapat memudahkan berinteraksi dengan orang banyak dan memudahkan mencari informasi apapun. Keenam, dapat memudahkan seseorang untuk berkomunikasi di seluruh dunia atau negara. Ketujuh, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu juga lagi masalah, dan lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Selanjutnya saya ingin menyampaikan dampak negatif media sosial. Contohnya yaitu interaksi secara tatap muka cenderung menurun, menjadikan orang-orang yang sudah dekat dan sudah bingung. Banyak siswa yang sudah kecanduan gadget selalu memainkan media sosial di depan waktu. Penyalahgunaan penggunaan media sosial yang dapat menimbulkan maraknya penipuan dan kejahatan. Selanjutnya yaitu dia dapat dilakukan untuk menghindari berbagai dampak negatif. Pertama, jangan membagikan foto lokasi rumah atau yang dapat mengundang kejahatan atau foto-foto yang dapat merusak mata kita. Kedua, mengurangi penggunaan media sosial dalam sehari-hari. Ketiga, memberi batasan yang wajar terhadap penggunaan media sosial. Keempat, mengurangi penggunaan media sosial. Kelima, memberi batasan yang wajar terhadap media sosial. Keenam, mengurangi waktu untuk bermedia sosial serta mencoba untuk menghabiskan sebagian besar waktu bersama keluarga atau teman dan orang terdekat. Ketujuh, berpikir terlebih dahulu berkomen di akun story yang ada di media sosial agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Tanyakan dulu, ada yang menanggapi tidak? Ada yang menanggapi tidak? Ada saya. Apakah kamu merasakan satu dampak negatif dari penggunaan media sosial? Jika pernah, kira-kira apa ya? Benar. Melalui apa itu? Instagram. Melalui ID. Terus ditanyakan apa tadi? Bagaimana cara mengatasi? Nah, dari cara mengatasinya kamu bagaimana? Gimana? Masih positif aja bang. Oh, membiarkan. Berarti dengan positive thinking. Jadi dia dibully tapi menganggap itu hal positif, mungkin sebagai introspeksi diri. Kenapa dia dibully? Mungkin gitu. Gitu ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, tidak. Terima kasih. Ya,
apresiasi untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan pertunjukan seni teater pendek tentang media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melinda Sapitri. Perkenalkan, nama saya Elsa Sofi Ismani. Perkenalkan, saya Muhammad Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Fahreza. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Perkenalkan, nama saya Farul Umam. Kami akan mempertunjukkan seni teater pendek tentang media sosial. Di suatu pagi acara, Nova dan Reza berangkat sekolah bersama dengan berjalan kaki. No, kamu tahu gak sih apa itu jejak digital? Ya, aku tahu. Jejak digital adalah segala informasi yang kamu tinggalkan di internet. Namanya apa aja? Ini loh, kemarin Anggun memposting data diriku di media sosial. Mungkin Anda tidak sengaja aja. Gak sengaja gimana? Ini ketahuan loh. Woi Anggun, maksud kamu gimana? Memposting data diriku di media sosial. Gimana apa maksud buat kamu? Hehe, ada apa ini? Ini loh, Anggun memposting data diriku di media sosial. Wah, itu berbahaya loh, Bun. Udah cepat harus posting kami itu. Ya ini aku hapus. Udah. Permasalahan antara Reza dan Anggun pun selesai. Mereka saling berminta maaf. Maaf ya, Zed. Iya, maaf. Oke, nah dari sini kita dapat belajar bahwa penggunaan media sosial itu dapat memberikan dampak bagi individu maupun masyarakat. Dampak yang dirasakan beragam, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Berikut beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial. Yang pertama adalah mempererat silaturahmi. 2. Mengakrabkan hubungan pertemanan. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan. 4. Seperti media promosi dalam bisnis. 5. Menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Selain itu juga terdapat dampak negatif dari penggunaan media sosial, antara lain 1. Anak remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. 2. Maraknya penipuan. 3. Maraknya pornografi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 4. Remaja dan anak yang mudahnya menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma dalam penggunaan media sosial. 5. Mudah beredarnya berita atau isu yang tidak jelas sumbernya dan belum memiliki kepastian yang tepat. Selain itu juga terdapat etika yang harus dipahami dalam penggunaan media sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam penggunaan media sosial kita sebenarnya memahami beberapa etika, antara lain 1. Tidak mengumbar informasi pribadi. 2. Tidak mengumbar konten pornografi. 3. Memastikan kebenaran konten dan informasi. 4. Berkomunikasi dengan sopan. 5. Jangan sembarangan berkomentar. Sekian pertunjukan seni teater pendek kami tentang media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi kepada kelompok. Kesimpulan bahwa media sosial itu adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain. Kemudian media sosial memiliki ciri-ciri diantaranya 1, sifatnya adalah terbuka. Makanya kita harus hati-hati jika mau memposting, karena siapapun dapat mengakses apa yang kita expose di internet, khususnya media sosial. Kemudian media sosial itu memiliki halaman profil pengguna, biasanya nama, kemudian data-data yang dia expose. Kemudian konten yang dihasilkan pengguna itu dapat dilihat oleh orang lain. Maka kalau kalian memposting itu hati-hati, karena akan menjadi jejak digital bagi kalian, seperti tadi yang disampaikan kelompok 3. Nah, kemudian berdasarkan kegunaannya, tadi media sosial ada berapa anak? Ada 3, betul. Yang pertama adalah sosial, yaitu media sosial untuk saling berbagi file, video, musik dan sebagainya. Contohnya adalah BK, YouTube dan Dailymotion. Kemudian beberapa dampak positif yang bisa kita ambil dari penggunaan media sosial adalah kita dapat terhubung ke seluruh dunia dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, terjalin
komunitas ya, komunitas dengan banyak orang untuk berkolaborasi khususnya. Jadi kalian bisa membuat forum diskusi kelompok, membahas topik tertentu melalui media sosial juga. Kemudian yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Terus yang keempat, mendukung pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, tercipta peluang bisnis online di masa pandemi ini sedang marak kemarin itu. Jadi toko-toko itu sudah mulai sepi karena apa? Maraknya bisnis online. Karena menawarkan banyak pilihan, terus kita tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu mengunjungi toko, ya, jadi lebih efisien. Cuma hati-hati berbelanja online, karena kadang barang belanjaan tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Gitu ya anak. Jadi intinya ini tadi saya simpulkan dari hasil PPT kelompok 2, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Nah sekarang anak-anak, untuk merefleksi pembelajaran hari ini, silakan kalian boleh menuliskan unek-unek, masukan dan lain sebagainya ya. Contoh, misalkan Pak, tadi pembelajarannya kurang menarik. Kurang menariknya bagaimana, dituliskan di sini. Terus jawaban kalian apa ya, tuliskan di sini. Pak, nanti mempengaruhi nilai saya jelek? Tidak. Ya, ini untuk perbaikan pembelajaran ke depan tentang metode mungkin yang perlu saya kembangkan lagi apa. Konten, mungkin Pak, tadi sebenarnya saya ingin mengakses materi dengan cara ini tapi tidak Bapak sediakan. Tulis di refleksi ini, gitu ya? Iya, silakan ketua kelompoknya ke depan membantu saya membagikan ini. Nanti kalian tulis refleksinya, masukkan buat saya ya dengan kata-kata kalian yang sopan, tidak perlu takut dan kalian jujur. Silakan biar ketua kelompok bantu saya membagikan ini. Sudah, terima kasih atas umpan baliknya anak-anak. Kemudian nanti kalian kerjakan soal online melalui alamat ini. Coba dicatat. Tugas mandirinya itu mengerjakan soal yang ada di LKS halaman 85. Jadi yang ada di lembar kerja halaman 85. Dikumpulkan pertemuan depan. Yang dikumpulkan jawabannya saja dijawab dalam kertas, kemudian dikumpulkan. Pak, kalau berupa file yang saya ketik boleh. Jadi diketik boleh, di PPT juga boleh, ditulis tangan juga boleh. Ada pertanyaan anak? Ya, kalau tidak ada, saya informasikan materi yang akan kita bahas pertemuan depan nanti adalah tentang computational thinking. Computational thinking dengan menganalisis beberapa kasus untuk dipecahkan sebagai kelanjutan computational thinking materi kalian saat kelas 7. Begitu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, nah, mari kita tutup dengan doa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Karena pembelajaran sudah berakhir, kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih atas keaktifan kalian. Jangan lupa selalu jaga diri dan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.